Pengertian amar menurut bahasa berarti suruhan atau perintah, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Kaidah pertama, pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan adanya karinah. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dituntut oleh suatu perintah adalah wajib diperbuat. Tapi dalam perkembangannya, amar itu bisa dimaksudkan bukan wajib sebagai berikut. 1. Nadab, anjuran sunnah. 2. Irsyad, membimbing atau memberi petunjuk. 3. Ibahah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggal. 4. Tahdid, mengancam atau menghardik. 5. Takhir, menghina atau merendahkan derajat. 6. Ta'jid, menunjukkan kelemahan lawan. 7. Taswiyah, sama dengan dikerjakan atau tidak. 8. Takzib, mendustakan. 9. Talkhif, membuat sedih atau merana. 10. Doa, permohonan. Kaidah kedua, perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Maksud dari kaidah ini ialah apabila ada perbuatan-perbuatan yang semula dilarang, lalu datang perintah mengerjakan, maka perintah tersebut bukan perintah wajib, tetapi bersifat membolehkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Quran Surat Al-Jamu'ah ayat 62. Dengan demikian perintah bertebaran di muka bumi seperti kata ayat di atas, hukum tidak wajib tapi diperbolehkan. Kaidah ketiga, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segala dilaksana. Misalnya tentang haji seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seruannya manusia untuk mengerjakan haji. Quran Surah Al-Haji. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan, sungguh Allah telah diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan haji, maka berhajilah kamu. Kaidah keempat, pada dasarnya perintah ini untuk menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakan perintah. Misalnya dalam ibadah haji, yaitu 1 kali seumur hidup. Namun bila perintah itu dimaksudkan pengulangan, maka harus ada qarinah atau kalimat yang menunjukkan pada pengulangan. Menurut ulama, qarinah dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, perintah itu dihubungkan dengan syarat seperti wajib mandi setelah junub. 2. Perintah itu dihubungkan dengan ilat seperti hukum rajam atau melakukan zina. 3. Perintah itu dihubungkan dengan sifat atau keadaan yang berlaku sebagai ilat seperti kewajiban sholat setiap kali masuk waktu sholat. Kaidah kelima, memerintahkan mengerjakan sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Maksud kaidah ini adalah bahwa perbuatan yang diperintahkan itu tidak bisa terwujud tanpa disertai dengan sesuatu perbuatan lain yang dapat mewujudkan perbuatan yang diperintah itu, seperti kewajiban mengerjakan sholat. A. Pengertian an-nahi. Menurut bahasa, an-nahyu berarti larangan, sedangkan menurut istilah larangan ialah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Bentuk-bentuk an-nahi. 1. Fi'il mudhari yang disertai dengan la'an. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Quran Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 11. 2. Lafaz-lafaz yang memberi peringatan haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kaidah-kaidah Nabi. A. Kaidah pertama, al-suli finnahi lil tahri. Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan sesuatu perbuatan yang dilarang, atau dalam kitab lain disebut nahi, menghendaki atau menunjukkan haram segeral untuk dilarangnya, kecuali korinah tertentu yang tidak menghendaki hal tersebut. Irsyad, memberi petunjuk seperti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Quran Surat Al-Maidah ayat 101.
Tayis menunjukkan putus asa, seperti setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka ia tertolak. Contoh, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Kaidah kedua, janganlah kamu mendekati zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Apabila ada larangan yang tidak dihubungkan dengan sesuatu seperti waktu atau sebab-sebab lain, maka larangan tersebut menghendaki meninggalkan yang dilarang itu selamanya. Namun bila larangan itu dihubungkan dengan waktu, maka perintah larangan itu berlaku apabila ada sebab.